Sangat mirip begitulah yang ada di pikiran Panji. Ia membuang jauh pikiran tersebut, mana mungkin Gana hidup kembali. Lalu tiba-tiba Panji tertawa seorang diri. Bisa-bisanya ia berpikir Gana gentayangan, sedangkan sejauh ini aman-aman saja. Lalu Panji mengambil air putih dan membawanya ke kamar. Bukan karena takut, tapi ia hanya tak ingin duduk di dapur sendirian. Lalu Panji duduk di sisi ranjang. Bisa-bisanya ia berhalusinasi tentang sahabatnya itu. Ia terlalu memikirkan lelaki pengkhianat itu, sehingga membuat dirinya tak fokus. "Bang, kok nggak tidur?" tanya Fitri yang tiba-tiba terbangun karena merasakan pergerakan di samping dirinya. "Abang kehausan," jawab Panji sambil memamerkan gelas yang berisi air putih. "Oh iya dek, pagi nanti abang minta masakin daging oseng-oseng ya," pinta Panji. "Masak daging lagi bang?" tanya Fitri yang mengkhawatirkan suaminya yang selalu sering mengonsumsi daging. "Iya, habiskan daging yang di freezer itu dek. Sekalian abang mau bagikan jika sudah matang," jawab Panji ingin secepatnya menghabiskan sisa daging Gana yang masih lumayan banyak. Lalu Fitri mengiyakannya saja, padahal suaminya akhir-akhir ini sering mengeluh kepalanya yang sering pusing. Tapi lelaki janggung itu tidak peduli dengan kesehatannya dan meminta dibuatkan oseng daging lagi. Setelah kejadian barusan, Panji tak sanggup lagi untuk memejamkan matanya. Ia gelisah, bahkan sudah berkali-kali untuk mengubah posisi tidur agar lebih tenang. Bukannya tenang, ia malah semakin gelisah. Kini Panji duduk dan hanya memainkan ponselnya. Hingga subuh tiba, ia benar-benar tak bisa tidur kembali. Padahal ia merasakan jika tubuhnya begitu capek dan perlu istirahat. Namun jika ia memejamkan matanya, juga percuma saja. Pikirannya selalu melayang kemana-mana. Keesokan harinya, "Dek, abang mau ke kandang dulu ya. Hari ini banyak pesanan kambing," ucap Panji berpamitan. "Iya bang," jawab Fitri sembari menyerahkan bungkusan makanan yang akan diberikan pada Pak Yasin dan juga orang-orang yang ia kenal. Hanya oseng-oseng daging, sederhana saja, namun dagingnya kini lebih mahal dari daging kambing. Penuh pengorbanan dan kelihayan agar bisa menikmati oseng daging tersebut. "Ini Fitri banyak masak daging pak, silahkan," ucap Panji. Dengan senang hati, lelaki parubaya itu menerimanya sambil mengucapkan terima kasih. "Daging apaan ini Ci?" tanya Pak Yasin. "Daging kambing pak, memangnya kenapa?" jawab Panji menatap penuh tanya pada Pak Yasin yang di depannya. "Oh nggak apa-apa Ci, saya hanya ingin memastikan saja," jawab beliau tertawa. Panji juga ikut tertawa, namun tawanya hanya untuk sekedar menghargai orang yang lebih tua di depannya. Ada yang aneh dari pertanyaan Pak Yasin, sangat mengganjal dan aneh, tiba-tiba mempertanyakan hal demikian. Sedangkan Pak Yasin tahu jika Panji adalah seorang bos daging kambing. Lalu Panji juga menyerahkan pada tetangga terdekatnya, bahkan yang menerima daging tersebut begitu sangat senang. Panji yang terkenal ramah dan baik, sangat disukai orang-orang. Bahkan ia juga sering melakukan kegiatan berbagi pada orang terdekatnya, sehingga membuat lingkungan teman-teman dan keluarganya begitu menyukai berdekatan dengan Panji. Lelaki itu begitu polos sehingga kadang tak jarang orang-orang memanfaatkan dirinya dan mengambil keuntungan pribadi. Contohnya seperti Gana yang berkhianat pada dirinya. Padahal ia sudah berbaik hati pada lelaki itu, tapi yang ia dapatkan sahabatnya itu malah menusuknya. "Makasih banyak ya Ci, duh wangi banget ini masakannya," ucap ibu-ibu yaitu tetangga dari Panji. "Iya bu, sama-sama, semoga suka," jawab Panji turut bahagia. Setelah membagikan makanan tersebut, kini Panji kembali ke rumah. Ia memeriksa seluruh ruangan, sama sekali tidak ada barang yang hilang dan kemungkinan besar tadi malam benar-benar hanya penglihatannya. Lalu ia mengecek isi freezer. Terlihat masih ada daging di dalam sana. "Dek, kenapa nggak dihabiskan dagingnya?" tanya Panji. "Kebanyakan bang, kalau dimasukkan dalam freezer kan awet juga. Ngapain harus dimasak semua?" jelas Fitri. Tanpa Fitri ketahui, Panji ingin menghabiskan daging lelaki brengsek itu agar tak berada dalam rumahnya lagi.
"Dek, abang berangkat dulu dagang ya," ucap Panji. "Iya bang, hati-hati ya. Nanti kalau sempat aku ingin nyusul kamu," ujar Fitri. Panji mengangguk. Ia langsung beranjak pergi meninggalkan pekarangan rumah. Seperginya Panji, Fitri hanya menghabiskan waktu di rumah. Ia mendekati freezer berukuran besar itu. Menurutnya Panji sangat aneh. Tak mungkin ia menghabiskan daging sebanyak itu. Sama seperti orang mengadakan selamatan jika dihabiskan semua. Lalu kini Fitri membereskan freezer tersebut saat ia fokus pada kegiatannya. Lagi-lagi ia seperti mendengar ada yang memanggil namanya. Suaranya begitu samar, tapi pendengarannya tak salah. Ada yang memanggil namanya. Lekas ia berlari ke pintu utama, namun tak ada siapapun di luar. Bahkan pagar rumah pun masih tertutup rapat. Aneh, gumam Fitri kembali meneruskan pekerjaannya. Dari kemarin ia mendengar ada yang memanggil namanya berulang kali. Tak mungkin baginya ada yang sengaja menjahilinya. Setelah selesai berberes di dapur, Fitri membersihkan seluruh kamar hingga ke lorong ranjang. Namun saat ia berjongkok menyapu bagian bawah, tiba-tiba ujung matanya melihat sesuatu. Fitri bingung, seingatnya sang suami tak memiliki barang yang bermerek seperti ini. Fitri berpikir kenapa benda tersebut ada di bawah ranjang. Ia membolak-balikan benda itu sambil berkata, "HP punya siapa ini?" Ia yakin itu bukan milik suaminya. Panji tidak pernah bilang kalau dirinya beli HP baru. Saat Fitri hendak menyalakan benda tersebut, namun sayangnya benda tersebut dalam keadaan mati. Lalu Fitri mengecas lebih dulu dan kembali ditinggalkan membersihkan ruangan lainnya sambil ia sibuk di dapur memanaskan menu daging yang ia masak. Saat Fitri tengah sibuk, tiba-tiba ponselnya berdering. Nampak di depan layar Panji yang menelponnya. "Halo bang," kata Fitri. "Dek, kamu gak usah kesini ya. Ini abang udah mau pulang," ucap Panji. Fitri mengiyakannya. Ia pun tidak jadi berangkat untuk membawa makanan pada Panji. Sedangkan tentang ponsel yang ia dapatkan sehingga terlupa. Fitri begitu sibuk di dapur sambil menunggu kedatangan Panji. Lalu perempuan bertubuh sintal itu seketika berbalas pesan dengan temannya. Terkadang ia menatap layar ponselnya menunggu pesan dari Gana. Ia tidak munafik, ia masih menunggu Gana, menunggu kedatangan pemuda itu, menunggu pesan darinya. Bahkan Fitri berharap besar bisa hidup bersama dengan lelaki gagah itu. Walaupun ia nampak senang dan bahagia di depan Panji, tapi hatinya terus memikirkan Gana. Lelaki itu selalu membayangi langkahnya. Bahkan suara baritonnya pun seakan-akan memenuhi pendengarannya. "Assalamualaikum dek," ucap Panji memberi salam sembari masuk. "Waalaikumsalam bang, tumben pulang cepat," jawab Fitri. "Iya, daging cepat habis karena pada mesen duluan," jelas Panji. Kini lelaki itu duduk di ruang dapur. Ia memperhatikan istrinya yang sibuk berkutat di dapur. Dengan cekatan wanita yang sudah menemaninya 5 tahun itu tersenyum sambil membuatkan minuman. "Diminum bang," ucap Fitri. Panji mengangguk dan menyambutnya. Mereka yang sudah lama hidup bersama. Panji tahu betul jika istrinya kini seperti habis menangis. Bahkan matanya terlihat memerah. Namun ia berusaha menutup dengan senyuman manisnya itu. Panji mengembuskan napasnya. Ia tahu jika Fitri telah menangisi sahabatnya itu. Seharusnya Panji sadar jika istrinya tak bahagia dengannya sejak adanya Gana. "Kamu habis nangis?" tanya Panji. "Tidak bang, kenapa?" jawab Fitri. "Kelihatan dari matamu itu dek," kata Panji. Fitri tersenyum getir. Ternyata suaminya menyadarinya. Akhirnya Panji tersulut emosi. Segera Fitri mengalihkan pembicaraan. Ia langsung memberi cemilan pada Panji. "Enak gak bang?" tanya Fitri. "Seperti biasanya, enak," jawab Panji memuji masakan Fitri yang memang pandai memanjakan lidah suaminya. Di saat Fitri lagi di dapur, Panji ke kamar. Ia ingin merebahkan tubuhnya, tapi baru saja hendak membaringkan bobotnya, tiba-tiba matanya menatap sebuah ponsel yang ia simpan selama ini.
Panji begitu terkejut melihat benda itu tertancap pada colokan. Astaga, HP Gana. Gumam Panji segera menyembunyikannya kembali sebelum Fitri bertanya-tanya. Bang, panggil Fitri yang tiba-tiba datang nyaris membuat Panji terperanjat kaget. Ada apa, Dek? Tanya Panji. Mau makan sekarang apa nanti? Tanya Fitri. Nanti aja, abang mau mandi dulu, jawab Panji. Sepertinya Fitri ke dapur. Baru Panji bisa bernapas lega, ia segera menyimpan ponsel tersebut ke tempat yang lebih aman sebelum Fitri menyadarinya jika HP tersebut ia simpan kembali. Keesokan harinya, Panji bergegas pergi ke pasar. Sedari tadi malam Panji selalu menghindari Fitri. Ia takut perempuan itu banyak tanya, apalagi menyangkut soal ponsel yang ia temukan. Saat di pasar, ia hanya membuka satu lapak saja karena belum menemukan orang yang mau menggantikan jaga lapak. Emang si Gana kemana? Tanya tetangga lapak jualan Gana. Gana pulang kampung, jawab Panji. Pantesan udah gak pernah kelihatan lagi, sahut yang lain yang juga mengenal Gana. Maksudnya berhenti kerja gitu? Tanya yang lain. Iya, udah berhenti dan kembali ke kampung, jelas Panji membuat alasan demikian. Orang-orang lapak yang berdekatan dengan Gana memang sering menanyakan tentang keberadaan lelaki itu, karena Gana yang mudah bergaul dan pintar dalam berbicara, sehingga mudah akrab dengan yang lebih tua ataupun yang lebih muda. Yang Panji tahu, jika Gana memang pintar dalam berbicara, apalagi menarik lawan jenis, karena dari itu banyak yang menyukainya, termasuk korbannya adalah istri sendiri. Kenapa dia memilih berhenti kerja? Tanya yang lain begitu penasaran. Dia udah dapat pekerjaan yang lebih bagus ya, sambung bapak-bapak yang lain. Panji menganggukkan kepalanya. Malas sekali baginya harus berlama-lama jika membahas Gana. Lantas ia langsung berpamitan pergi karena khawatir ia salah dalam berbicara. Saat Panji pergi pun masih dapat terdengar orang-orang pasar membicarakan Gana. Mereka sangat menyayangkan jika Gana berhenti berjualan. Mereka juga akrab dengan Gana dan juga sering melempar candaan. Pusing dengan pertanyaan orang-orang, apalagi mereka banyak tanya soal Gana, sehingga membuat kepala Panji pening. Bahkan mendengar orang menyebut nama Gana saja, telinganya menjadi sakit. Ditambah orang-orang memuji lelaki brengsek itu di depannya. Gana terus, sialan, gumam Panji. Saat Panji tiba di rumah, tiba-tiba Fitri lekas menghampiri Panji sambil bertanya, Bang, kemarin aku menemukan HP di bawah ranjang. Itu HP siapa? Dan di mana HP itu? Tanya Fitri bertanya panjang lebar. Panji terdiam sejenak. Pertanyaan yang dilontarkan Fitri benar-benar membuat dia kebingungan. Itu HP baru abang, jawab Panji. Kenapa abang tak bilang kalau beli HP baru? Kata Fitri. Apa abang harus bilang? Ucap Panji menghentikan langkah lalu menatap Fitri. Yang membuat heran itu kenapa HP-nya ditaruh di bawah ranjang, Bang? Berarti ada yang kamu sembunyikan, jelas Fitri. Abang tidak menyembunyikannya, hanya abang taruh di bawah saja, terang Panji. Tak puas dengan jawaban Panji, Fitri meminta HP itu. Bahkan perempuan itu masuk ke dalam kamar lebih dulu. Kalau tidak disembunyikan, lalu mana HP itu? Tanya Fitri sembari berjongkok di bawah ranjang. Tidak penting Fitri, kenapa kamu segitunya? Ucap Panji kelewatan marah. Di pasar ia sudah dibuat emosi oleh orang-orang pasar yang banyak tanya tentang Gana. Lalu tiba di rumah ia malah dibuat makin marah pada istrinya. Aku hanya ingin lihat bang, kok kamu kayak marah gitu? Ucap Fitri terdiam. Abang ini baru pulang kerja, udah capek. Kamu malah nyari benda yang gak penting itu. Ujar Panji meminta Fitri untuk keluar dari kamar karena Panji ingin istirahat, tapi hanya sendirian. Lalu Fitri keluar dari kamar dan membiarkan Panji menenangkan diri. Jiwa Fitri semakin penasaran. Ia yakin ada yang disembunyikan oleh Panji, sehingga lelaki itu tak mau memperlihatkan ponsel tersebut.
Malam itu, setelah makan malam, Panji dengan sengaja tidak mau tidur bersama Fitri. Lelaki itu memilih tidur di sofa depan televisi. Sejak siang tadi mereka tidak bertegur sapa. Fitri pun juga enggan untuk lebih dulu mengawali pembicaraan. Sedangkan Panji sejak tadi tidak dapat tertidur, sedangkan lampu sudah dalam keadaan mati semua. Suasana malam sudah begitu sepi. Ia tahu kini Fitri sudah tertidur di dalam kamar. Tiba-tiba lapar mendera. Sejak siang tadi ia tidak nafsu makan karena ulah Fitri yang mengajaknya ribut. Puas memainkan ponselnya, akhirnya Panji tertidur juga. Baru beberapa menit matanya terpejam. Tiba-tiba ia merasakan ada yang menyentuh kakinya. Ia pikir Fitri yang membangunkannya. Mata Panji masih terpejam, tapi ia beberapa kali meminta untuk tidak mengganggunya tidur. Sentuhan yang Panji rasakan, tangannya lebih kasar dan dingin. Antara sadar dan tidak, saat ia membuka mata, samar terlihat ada seseorang yang duduk di dekat kakinya. Panji mengingat siapa yang kini duduk di sofa dekat dirinya. Tubuh tegap dan gagah itu terdiam sambil menundukkan kepalanya. Tidak ada laki-laki lain di rumahnya. Saat Panji berusaha hendak bangkit, namun tubuhnya tidak bisa digerakkan. Mulutnya tertutup rapat, tenggorokannya seakan tercekat. Ia menyadari jika sosok di depannya kini ialah sosok Gana. Perawakannya sama persis, tapi ada yang janggal dengan sosok yang masih berkeming itu. Kepalanya miring dan ada sayatan di lehernya. Sosok itu berdiri menghadap Panji. Tak ada yang keluar dari mulut Panji, hanya suara cicitan kecil yang sesekali berusaha berontak untuk melepaskan diri. Gana yang tampan berubah jauh beda. Wajahnya dipenuhi darah dengan kondisi yang mengenaskan. Kepalanya hampir putus, bahkan matanya pun mengalir cairan kental tersebut. Tiba-tiba ingatan Panji terbayang beberapa waktu lalu. Ia memang mencongkel mata keranjang itu, mata yang sudah menggoda istrinya, dan mata yang sudah melihat bentuk badan Fitri. Mulut sosok itu menganga. Robekan besar pada mulutnya sengaja Panji buat agar bisa menghilangkan rasa sakit hatinya, sampai ia puas merobek mulut penggoda itu. Ah! Batin Panji yang masih tidak bisa menggerakkan badannya. Ia sadar, namun ia tidak bisa bangun dari kejadian itu. Panji berusaha menghentak-hentakan kakinya. Sosok Gana yang jadi-jadian itu mendekati Panji dengan jarak wajah 1 jengkal. Bau darah memenuhi penciumannya. Semakin dekat, seperti ada yang ingin diucapkan oleh sosok itu. Bahkan luka yang menganga itu terus mengeluarkan cairan merah. Sama seperti ia menyiksa Gana terakhir kalinya. Begitulah kondisinya saat ini. Tak ada lagi ketampanan yang sering dibanggakan oleh sahabatnya itu, yang membuat Panji iri dan cemburu buta karena istrinya selingkuh dengan sahabatnya sendiri. Panji begitu benci dengan sosok itu. Ia tidak takut hantu, namun ia benci sosok itu malah kembali datang menemuinya. Kini Panji tidak bisa mengalihkan pandangannya, walaupun sudah ia usahakan matanya mengalihkannya. Mau tidak mau hingga ia membalas tatapan itu. Panji berusaha untuk melepaskan tipu daya ini. Dari mata Panji ia begitu memancarkan sakit hati dan amarahnya. Bahkan Panji berusaha untuk mengusir sosok itu sambil berkata, "Pergi kau Gana, kau sudah membuat rumah tanggaku hancur." Tak ada kata yang keluar dari mulutnya, namun ia berusaha untuk mengusir sosok di depannya kini. "Pergi, pergi kau pengecut, pergi kau Gana," pekik Panji berusaha. Saat ia berusaha untuk mengusir sosok itu, tiba-tiba antara kesadarannya penuh, ia merasakan tubuhnya digoncang-goncangkan. "Pengecut kau Gana, pergi!" teriak Panji. "Astaga bang, kamu kenapa? Aku istri kamu," ucap Fitri membangunkan suaminya. Dengan napas yang terengah-engah, Panji sadar dan langsung bangun. Kini pelipisnya dipenuhi keringat, bahkan sekujur tubuhnya juga berkeringat dingin. Fitri terus bertanya tentang dirinya, namun ia belum bisa menjelaskannya. Bahkan detak jantungnya saja masih tidak beraturan. "Kamu kenapa bang?" tanya Fitri. Ditanya malah diem aja, dengus Fitri. "Abang kayaknya ketindihan tadi," jawab Panji. "Tapi
Tapi aku dengar abang berteriak menyebut nama Gana. Kenapa emangnya? Tanya Fitri. Menyebut nama selingkuhanmu itu buat apa? Kata Panji menatap Fitri dengan tatapan benci. Stop bang, kenapa abang terus mencemburui aku dengan Gana? Bahkan abang nuduh aku selingkuh dengan Gana. Kata Fitri tak terima jika dirinya disebut berselingkuh dengan Gana. Emang begitu kenyataannya kan? Kamu kira aku tidak tahu apa? Jelas Panji. Ia bertejih pelan melihat perubahan wajah Fitri. Wajahnya menjadi pias karena tanpa Fitri ketahui jika Panji telah mengetahui segalanya. Fitri segera menjauh. Ia tidak mau memperpanjang masalah, apalagi harus bertengkar dengan Panji. Akhir-akhir ini dia juga sering mengalami pusing, bahkan galau terus-menerus. Ia terus berharap dengan Gana, walaupun hanya berupa pesan singkat yang dikirimkan lelaki itu. Fitri kembali masuk ke kamar, sedangkan Panji kembali duduk di sofa. Ia masih belum bisa mencerna apa yang telah terjadi pada dirinya. Kenapa Gana tiba-tiba datang? Batin Panji. Entah hanya mimpi atau nyata, ia juga tidak tahu. Tapi yang pasti tubuhnya tidak bisa digerakkan sedikit pun saat kejadian. Tiba-tiba Panji teringat tentang daging yang masih tersimpan di dalam freezer. Daging Gana masih ada di sana, dan kemungkinan besar adanya Gana di rumahnya, sebab karena daging itu masih tersimpan di dalam rumahnya. Aku harus membuang daging itu, batin Panji. Ia yakin karena daging yang masih ia simpan itu, namun jika ia buang begitu saja, rugi baginya. Lalu Panji berpikir jika nanti lebih baik ia jual murah. Keesokan harinya, Panji dan Fitri masih saling diam. Rumah tangga mereka semakin hambar. Ditambah setiap hari Fitri selalu menangisi lelaki itu, walaupun ia sudah berusaha sebisa mungkin untuk melupakannya. Namun semakin dilupakan, maka ia merasa dirinya semakin sakit. Bahkan jika teringat bayangan Gana, ia langsung meneteskan air mata. Fitri mengakui jika Gana lebih daripada Panji. Lelaki gagah itu mampu membuat dirinya aman, damai. Bahkan Gana pun sangat perhatian pada dirinya. Walaupun hanya hal-hal kecil, tapi itu sangat berkesan. Berbeda dengan Panji, sang suami malah terkesan cuek padanya, tak pandai merayu, dan tak pernah memuji kecantikannya. Bang, panggil Fitri. Seketika Panji menoleh pada Fitri. Bang, ada yang ingin aku bicarakan dengan serius, ucap Fitri. Langsung aja, jawab Panji. Sepertinya rumah tangga kita tidak bisa diteruskan lagi. Aku capek bang, ucap Fitri. Panji menghembuskan nafasnya. Ia tahu Fitri berkata demikian karena di hatinya sudah ada nama lelaki lain. Padahal yang Panji tahu mereka saling mencintai. Bahkan tak pernah Fitri mengeluhkan apapun padanya. Sumber masalah hanya pada dirinya. Ia yang terlalu baik pada Gana. Ia sudah menampung lelaki brengsek itu tanpa Panji ketahui. Kedepannya ternyata hanya duri dalam rumah tangganya. Terus mau apa? Mau pisah? Tanya Panji. Lalu Fitri menganggukkan kepalanya pelan. Ia yakin jika jalan yang diambil saat ini benar-benar tepat. Ia tidak mencintai Panji lagi. Bahkan seperginya Gana, ia sudah berusaha untuk bertahan pada Panji. Tapi semakin dijalani, ia benar-benar sudah tidak mampu. Baiklah kalau itu yang kamu mau, jawab Panji sembari meninggalkan Fitri. Sejak kejadian pagi tadi ia meminta cerai. Hingga sudah menjelang malam Panji tak kunjung pulang. Fitri yang tengah menunggunya tak sengaja ketiduran di ruang tamu dengan keadaan ruang yang sudah gelap. Fitri bangun, bisik suara yang berada tak jauh darinya. Fitri bangun, ulangnya lagi. Suara itu seperti bisikan yang terbawa angin. Samar namun sangat jelas persis membisikannya pada gendang telinga. Fitri, bangun. Lalu Fitri membuka matanya perlahan. Ia mengenali suara itu. Gana, kamu di mana? Ucap Fitri. Gana, aku rindu sama kamu Gana, teriak Fitri sambil tergugu. Fitri menangis sambil memanggil nama laki-laki itu. Lelaki yang sudah membuat dirinya jatuh cinta itu benar-benar menghantuinya.
Fitri tak sadar jika kini berteriak histeris, terus-menerus memanggil nama Gana. Tiba-tiba ujung mata Fitri melihat bayangan di dapur. Segera ia menyusulnya dan berharap itu adalah Gana. "Gana!" isak Fitri. Saat di dapur, Fitri melihat bayangan itu berlari ke arah freezer dan menghilang entah kemana, sehingga membuat Fitri kembali terisak sambil mengucapkan, "Gana, aku rindu." Fitri menangis sambil menangkupkan wajahnya dengan kedua tangan. Sakit hatinya menahan rindu yang begitu sesak hanya karena Gana menghilang secara tiba-tiba. Lalu Fitri kembali ke kamar. Ia pastikan jika Panji tidak pulang ke rumah malam ini karena sudah larut malam. Fitri kesepian. Ia berpikir jika akhir-akhir ini sering berhalusinasi tentang bisikan-bisikan dari Gana yang kenyataannya ialah hanya ilusi saja. Ia merebahkan tubuhnya ke kamar, cukup lelah dan capek dengan permasalahan yang timbul beberapa terakhir ini. Lalu tak lama Fitri membereskan pakaiannya. Ia akan pergi ke rumah saudaranya dulu untuk menenangkan pikiran dan juga menghindari Panji. Malam itu, Fitri memasukkan beberapa baju ke dalam tas, tapi saat dirinya fokus mengambil pakaian, tiba-tiba ujung matanya menangkap benda yang berselip di antara pakaian Panji. Benda pipih yang disembunyikan suaminya itu, sehingga membuat Panji marah karena ia telah curiga pada ponsel tersebut. Lekas Fitri mengambilnya. Ia memperhatikan ponsel tersebut bukan ponsel baru seperti yang diucapkan Panji, hanya berupa HP murah. Dengan tangan gemetar, Fitri mencoba menyalakan ponsel tersebut. Dalam hitungan menit, ponsel tersebut menyala. Terpampang di layar menampilkan foto sosok laki-laki yang membelakangi. Fitri menelan ludahnya dengan susah payah. Dari belakang, ia sangat mengenali foto tersebut. Dengan tangan yang gemetar, Fitri membuka aplikasi. Puluhan pesan, bahkan pesan-pesan tersebut tak henti-hentinya masuk ke ponsel tersebut. Dengan perasaan yang campur aduk, ia membuka pesan-pesan itu. Ada beberapa pengiriman yang tertera termasuk adalah dirinya. Lalu Fitri membaca pesan-pesan yang ia kirimkan. Tidak terasa air matanya luruh. Ternyata selama ini mengirimkan pesan tersebut kepada Gana, namun nyatanya ponsel Gana ada di Panji. Fitri tak mengerti kenapa ponsel Gana disembunyikan oleh suaminya. Wajar saja Panji begitu murka padanya dan juga Gana. Ternyata suaminya sudah tahu tentang perselingkuhannya. Fitri membaca pesan-pesan yang masuk. Pesan yang sama halnya dengan pesan yang dikirimkannya, mempertanyakan kabar Gana yang tidak tahu di mana. Kenapa HP Gana ada di Panji? Batin Fitri. Fitri berpikir jika HP tersebut diambil secara diam-diam oleh suaminya, tidak mungkin Gana menjual benda tersebut. Jika Panji pulang, ia akan mempertanyakan semua ini. Kenapa suaminya bisa menyimpan ponsel Gana, sedangkan Gana sudah lama pulang kampung. Malam itu Fitri batal membereskan pakaiannya. Ia akan menunggu Panji meminta penjelasan dari suaminya itu. Ponsel tersebut masih Fitri perhatikan. Ada foto Gana di dalamnya yang mampu membuat Fitri tersenyum sambil menangis. Dalam keadaan tidur, Fitri mendekap ponselnya yang menampilkan foto Gana yang begitu tampan. Keesokan harinya, Panji tak kunjung datang juga, entah tidur di mana. Namun Fitri mempunyai firasat jika suaminya ada di peternakan. Ia lekas pergi ke sana, menyusul suaminya dan meminta untuk pulang. Sesampainya di peternakan, Fitri bertemu dengan Pak Yasin. Kerjaan beliau yang memberi makan ternak-ternak. "Pak Yasin, apa sampean ada lihat suami saya di sini?" tanya Fitri. Pak Yasin menggelengkan kepalanya. "Tidak ada, Panji tidak ada di sini," jawab beliau. "Kenapa emangnya?" tanya beliau. "Sejak tadi malam Panji gak pulang, Pak," terang Fitri. Lelaki di hadapannya hanya berohria saja. "Aku kira tidur di gubuk sini, makanya aku nyari ke sini," tutur Fitri. "Gubuk masih terkunci dari luar, gak pernah dibuka lagi semenjak Gana pergi," jelas Pak Yasin. Mendengar nama Gana disebut, tiba-tiba terbesit pikiran Fitri menanyakan banyak tentang lelaki itu. Karena sedikit banyaknya Pak Yasin tahu
karena mereka sering bertemu, bahkan antara rumah Pak Yasin dan gubuk saling berdekatan. "Bapak tahu Gana pulang kampung?" tanya Fitri. "Tidak tahu, karena dia tidak ada memberitahu saya," jawab Pak Yasin. "Emangnya Gana pulang kampung ya? Yang saya tahu Gana berhenti karena ada pekerjaan lain," sambung beliau. "Dia pulang kampung kata Bang Panji, Pak," jelas Fitri. "Saya juga kata Panji, Gana berhenti karena dapat pekerjaan yang lebih baik, gitu katanya," terang Pak Yasin. "Kok beda-beda ya dengan apa yang dijelaskan oleh suami saya?" ucap Fitri merasakan ada yang disembunyikan oleh Panji. "Pak Yasin ada pernah buka gubuk nggak setelah Gana pergi?" tanya Fitri. "Tidak ada," jawab beliau. Lalu Fitri berinisiatif untuk mendekati gubuk bersama dengan Pak Yasin. Mereka mengintip suasana di dalam. Dari penuturan Pak Yasin, gubuk selalu dikunci dari luar oleh Panji. Padahal ada Pak Yasin yang juga sering memperhatikan ternak-ternak sambil duduk di gubuk itu. "Pak Yasin ada kunci cadangannya kan?" tanya Fitri. "Ada," jawab Pak Yasin segera mengambil kunci gubuk yang beliau simpan di rumah. Sekembalinya Pak Yasin, Fitri langsung membuka gubuk yang berukuran tidak terlalu besar itu. Saat dibuka, pintu berderit memenuhi pendengarannya. Tiba-tiba tercium aroma tak sedap yang menguar pada gubuk tersebut, sehingga membuat Fitri dan Pak Yasin mengibas-ngibaskan tangannya ke wajah. "Bau apaan ini, Pak?" ucap Fitri sambil mual-mual. Aroma yang ditimbulkan dari dalam gubuk yang lembab, bahkan aroma bau tersebut dapat membuat Fitri dan Pak Yasin hendak mengeluarkan isi perutnya. "Kok bau kayak gini ya?" ucap Pak Yasin. Tidak ada yang aneh, namun mereka berdua keheranan melihat bantal yang berjamur, dinding yang kotor, bahkan jika diperhatikan, noda yang ada pada dinding berupa noda merah. Pak Yasin masuk ke dalam. Beliau memperhatikan bantal berjamur itu yang bisa dipastikan karena basah. "Coba lihat ini," ucap Pak Yasin sambil memamerkan bantal dan juga barang lain. Fitri menelan ludahnya sambil menganggukkan kepalanya, lalu berkata, "Ada banyak noda darah di sini. Apa bekas darah kambing ya?" tanya Fitri. "Tidak tahu, tapi ngapain juga darah kambing sampai berjajaran di sini?" kekeh Pak Yasin sedikit mencairkan suasana. Ada beberapa benda yang tertinggal di gubuk itu, benda-benda milik Gana, sedangkan pakaian lelaki itu sudah habis tidak tersisa. Lalu mereka keluar dari gubuk dengan perasaan yang entah. Mereka sibuk menerka-nerka apa yang terjadi, sehingga Gana tak berpamitan juga pada Pak Yasin. "Coba tanyakan lagi pada Panji, sebenarnya Gana kemana? Pulang kampung atau ada kerja lain?" ujar Pak Yasin. "Iya Pak, nanti saya tanyakan lagi. Tapi jika saya menyebut nama Gana, maka Panji selalu meradang dan juga bertengkar," jelas Fitri. "Kenapa gitu? Bukannya mereka berdua sahabat dari dulu? Bahkan yang saya tahu mereka akrab, seperti saudara malahan," ujar Pak Yasin. "Iya, saya juga melihat begitu Pak," jawab Fitri. Ia juga menjelaskan jika Gana juga sering bertandang ke rumah, menghabiskan waktu bersama Panji, sekedar duduk sambil merokok bersama hingga tengah malam. Namun Fitri tidak memberitahu atas sikap perubahan Panji adalah karena dirinya. Tuduhan Panji yang mengatakan dirinya selingkuh itu sangat benar, tapi ia tidak mau menceritakan semuanya pada Pak Yasin. Walaupun lelaki tua itu di depannya kini orangnya dapat dipercaya. "Sebelum Gana pergi, ada yang mencurigakan gak dari dia?" tanya Fitri. "Tak ada, seperti biasanya aja. Dia orangnya selalu ramah," jelas Pak Yasin. Setelah berbincang dengan Pak Yasin, Fitri segera berpamitan pulang karena ia berharap Panji sudah kembali. Sesampainya di rumah, masih tak ia dapati lelaki itu. Entah pergi kemana, ponselnya pun juga tidak aktif. Fitri kembali membuka ponsel Gana. Ada yang berpesan yang mengkhawatirkan Gana, dan itu adalah perempuan semua. Setelah lama memandangi foto Gana, tiba-tiba terdengar suara motor yang memasuki pekarangan rumah.
Fitri bersiap untuk memberondongi pertanyaan-pertanyaan pada Panji. Saat pintu terbuka, nampak Panji pulang dengan raut wajah kusut. Bahkan matanya terlihat seperti orang yang tidak tidur. Fitri memperhatikan Panji yang berjalan memasuki dapur dan mengambil minuman. "Bang, kamu habis datang dari mana saja?" tanya Fitri sembari mengiringi langkah Panji. "Bang, kamu ini dengar gak sih? Kamu habis dari mana?" tanya Fitri lagi. "Bukan urusan kamu, Fitri," geram Panji sembari menatap istrinya dengan tatapan tajam. "Aku ini istri kamu, Bang. Wajar aku mempertanyakan itu," ujar Fitri. Panji menengus kesal. Ia mendorong tubuh Fitri sehingga membuat perempuan itu hampir jatuh. Sedangkan Panji pergi ke kamar untuk tidur. Tidak dihiraukan Fitri yang terus mengoceh. Fitri yang kesal, ia berani menyiram Panji dengan segelas air putih yang ada di atas nakas. Panji terlonjak kaget, wajahnya basah sehingga membuat dirinya kembali bangkit. "Jawab pertanyaan aku, Bang. Kamu semalaman kemana aja?" teriak Fitri. "Tidak penting," jawab Panji. "Suami gak guna," ucap Fitri. Plak! Tanpa diduga, Panji melayangkan sebuah tamparan pada wajah mulus Fitri. Panji geram, ia disebut suami tak berguna, sedangkan Fitri hidup enak karena dia. "Jaga ucapan kamu itu, Fitri," ucap Panji. Lalu Fitri menatap Panji dengan tatapan tajam. Panji pun demikian. Sudah dari kemarin Fitri selalu membuat dirinya kesal. Fitri pun sudah berani melawan Panji. Ia memukul-mukul dada Panji sambil memaki sang suami. Panji yang sejak kemarin menahan amarahnya, akhirnya ia membalas perlakuan Fitri. Panji sudah begitu geram akhirnya kembali menampar Fitri berkali-kali sampai membuat Fitri jatuh terhuyung. Setelah puas menyakiti Fitri, namun Fitri masih marah-marah sambil mengambil benda yang ia simpan sambil mengempaskannya ke lantai. "Jelaskan, Bang, kenapa HP Gana ada di kamu?" ujar Fitri. Panji sempat terkejut, namun di saat bersamaan ia terbahak menertawakan Fitri. "Oh, kamu udah tahu ya kalau itu adalah HP Gana," kata Panji. "Apa sebenarnya yang kamu sembunyikan, Bang? Mana Gana?" pekik Fitri. "Selingkuhanmu itu sudah pergi," jawab Panji tak kalah nyaring. "Kau bohong, Bang. Tentang HP saja kau sudah bohong. Aku tahu kau sedang menutupi sesuatu," ucap Fitri sambil menunjuk-nunjuk wajah Panji yang marah padam. "Yakin kau mau tahu selingkuhanmu itu di mana? Sini biar ku kasih tahu," ujar Panji menarik tangan Fitri dengan kasar. Lelaki itu mencengkram tangan Fitri erat sehingga mampu membuatnya kesakitan. Bahkan Fitri hampir jatuh tak bisa mengimbangi langkah Panji yang begitu cepat. "Lepaskan, Bang. Kau mau aku bawa kemana?" pekik Fitri. "Kau mau lihat selingkuhanmu itu kan?" kata Panji terus berjalan menghiraukan rintihan kesakitan Fitri yang tangannya dicengkram kuat. Sesampainya di dapur, Panji mendorong Fitri ke arah freezer. Fitri tidak mengerti apa maksud Panji. "Mau lihat selingkuhanmu itu kan?" ujar Panji lagi. Fitri terdiam, otaknya tak bisa mencerna maksud perkataan Panji. Kenapa ia diantarkan ke dapur? "Maksud kamu apa, Bang? Gana mana?" tanya Fitri. Panji terbahak tiba-tiba sambil geleng-geleng kepala. Ia langsung menuju freezer dan mengambil bungkusan plastik berisikan daging beku. Lalu Panji mengempaskan daging itu sambil berkata, "Itu Gana, daging selingkuhanmu." "Apa?" pekik Fitri tertahan. "Kau tidak dengar? Biar ku ulangi lagi. Itu adalah daging selingkuhanmu. Daging yang sering kau masak, bahkan kau memakannya," jelas Panji dengan emosi yang meluap-luap. "Kau bohong kan, Bang?" tanya Fitri tak percaya. Panji tertawa mendengar penuturan Fitri. Bahkan ia begitu puas melihat wajah Fitri yang begitu syok. "Itu adalah Gana, selingkuhanmu itu, lelaki yang sudah menidurimu itu," terang Panji. "Bukankah kalian tidur bersama di saat aku pergi? Jujur saja, Fitri." "Aku sudah mengetahui semuanya," ujar Panji. Fitri terdiam. Ia tidak menyangka jika Panji mengetahui semuanya.
Entah dari mana suaminya itu tahu, sedangkan jika Gana menemui di saat Panji dalam keadaan tidak ada di rumah. "Berapa lama kalian sudah melakukan hal itu di belakangku? Kamu pikir aku tidak tahu?" ujar Panji lagi dengan mata yang berkaca-kaca. Ia sadar ia tidak bisa berkata-kata lagi. Bahkan ia mengucapkan kalimat itu sungguh sangat menyakiti dirinya sendiri. Panji yang lemah lembut sudah tidak ada lagi. Kini dirinya sudah dikuasai dengan amarah dan rasa benci. "Bang," lirih Fitri. "Apa? Kau mau membohongi aku lagi?" ujar Panji semakin geram ketika melihat Fitri. "Bang, tolong jelaskan. Ini maksudnya apa? Ini benar Gana?" tanya Fitri sembari melirik bungkusan daging. "Berapa kali aku harus bilang jika itu memang selingkuhanmu itu?" ucap Panji tertawa-tawa. Fitri menggelengkan kepalanya. Ia masih tidak percaya, tapi di sisi lain ia juga percaya. Hatinya mengatakan iya, karena ia tahu betul sifat Panji yang tak pernah sekalipun berbohong padanya. "Sumpah kau tega," lirih Fitri. "Kau yang tega. Kau yang mengkhianati aku," ujar Panji tak mau kalah. Tak dihiraukan cacian maki Panji yang mengatakan dirinya seorang pengkhianat. Fitri langsung bersimpuh di depan bungkusan tersebut sembari memungutnya. Air matanya luruh dengan derasnya. Sungguh ia tidak menyangka jika Gana sudah tidak ada. "Ini pasti hanya mimpi," ucap Fitri tak percaya. Fitri sibuk menangisi Gana, sedangkan Panji sudah beranjak dan memilih membiarkan Fitri yang menangis seenggok daging tersebut. Ia meraih daging itu. Ternyata selama ini ia memasak daging Gana, dan ia pun juga turut menikmatinya. Padahal ia merasa jika ada yang aneh dengan daging itu, tapi ia ingat betul jika Panji selalu menenangkan pikiran buruknya itu. "Gana," ujar Fitri terisak sambil menyebut nama Gana berulang kali. Badannya bergetar memungut daging sisa itu. Giginya bergemelatuk hebat. Bibirnya terus melirihkan nama Gana. Lantas di antara kesedihannya, Fitri langsung mendekap daging tersebut, membawanya ke dalam pelukannya. Fitri baru menyadari jika air-air ini ia sering mendengar suara Gana, suara yang berupa panggilan menyebut namanya. Bukan sesekali dua kali Fitri merasakannya, dan yang semakin ia yakin ialah ia benar-benar merasakan ada Gana di rumah ini. "Ah, aku benci sama kamu, Bang. Kamu jahat," pekik Fitri mengeluarkan sumpah serapahnya pada Panji. Lalu ia berusaha bangkit dan membawa daging tersebut. Lalu ia masuk ke dalam kamar untuk mengambil ponsel Gana. Terlihat Panji tengah duduk sambil menundukkan kepalanya. Ia biarkan saja Panji begitu. Ada tujuan yang ingin secepatnya ia melangkah pergi. Tak mau berlama-lama berduaan dengan Panji. Ia takut hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Seketika saat Panji menoleh pada Fitri, tiba-tiba bulu kuduknya berdiri. Tengkuknya merinding, ada rasa takut saat Panji menatap dirinya. Di depannya kini bukan Panji suaminya lagi. Tatapan tersebut sangat berbeda, seperti tatapan yang hendak memangsa. Kini ia bukan berhadapan dengan Panji, namun melainkan berhadapan dengan seseorang pembunuh, psikopat, dan seorang kanibal yang tega memakan daging sahabatnya sendiri. Fitri segera mengambil ponsel yang masih tergeletak itu. Di saat bersamaan, ponsel tersebut langsung direbut oleh Panji. "Buat apa kau mengambil ponsel itu?" ucap Panji datar. "Untuk kujadikan bukti," jawab Fitri berusaha kembali merebut ponsel tersebut. Panji terkekeh mendengar penuturan Fitri. Lelaki itu seakan mempermainkannya. Selanjutnya, tatapan Panji beralih pada bungkusan yang dipegang Fitri. Lantas Panji berpikir jika Fitri benar-benar ingin melaporkannya. "Mau dibawa kemana daging selingkuhanmu itu? Hah?" "Mau ku bawa ke kantor polisi. Ingin melaporkan kejahatanmu itu," jawab Fitri sambil menunjuk-nunjuk wajah Panji. "Berani melaporkan aku? Nanti yang ada hidupmu akan sakit, miskin dan melarat. Ingat, kau hidup enak karena aku," ucap Panji mengancam Fitri. "Aku tidak peduli. Yang penting aku bisa menjebloskanmu ke penjara," jawab Fitri. "Silahkan kalau bisa," kata Panji.
Setelah ponsel tersebut bisa Fitri ambil, segera ia melangkahkan kakinya keluar. Namun di saat bersamaan, tiba-tiba tangan kekar Panji berada pada lehernya sambil berkata, "Sebelum kau melaporkanku, jadi lebih baik kau juga mati sekalian." Fitri tak bisa berkutik, kini tangan tersebut menjalar pada lehernya. Ia tak berani melawan saat ini karena ia tak mau mati konyol di tangan Panji. "Berani melaporkanku, maka kau juga turut kubunuh," bisik Panji. Fitri tak berani. Panji saat ini tidak bisa dilawan dan dibantah. Akhirnya ia memilih mengalah dan tubuhnya luruh ke bawah sambil berkata, "Maaf bang," jawab Fitri terisak. "Bagus, jadi lebih baik kau ke dapur dan sini daging itu biar ku simpan sendiri," ucap Panji merebut barang bukti. Fitri yang tak mau mati, akhirnya ia berusaha untuk menuruti permintaan Panji. Fitri melemah, ia tak mau ambil resiko dan mempertahankan nyawanya. Fitri menangis sejadi-jadinya karena ia berada di bawah ancaman Panji. Bahkan suaminya itu melarang Fitri untuk keluar rumah. "Turuti semua ucapanku," bisik Panji. Tak dihiraukan oleh Fitri. Ia hanya menunggu waktu dan berpura-pura berbakti pada Panji agar bisa mengembalikan kepercayaan lelaki itu. "Maafkan aku Gana," lirih Fitri. Sedangkan Panji memilih duduk di teras sambil menenangkan pikirannya, ditemani dengan sebatang rokok yang menghembuskan asap tembakau. Dirasa suasana sudah cukup tenang, Fitri memilih berbaring, namun pikirannya selalu melayang-layang kemana-mana. Ada rasa takut yang besar yang menyelinap di hatinya. Ia tidak mau ditekan oleh Panji, dan menurut pada lelaki pembunuh itu, ia akan berencana pergi dan melaporkannya kepada pihak berwajib. Ia merasakan kedatangan Panji. Lelaki itu merebahkan tubuhnya di samping Fitri. Tak bisa Fitri bohongi jika saat berdekatan dengan Panji tubuhnya seketika merinding. "Fitri," bisik Panji. Fitri bergeming. Ia tak mau mengobrol dan menatap setelah perwujudan manusia itu sangat ia takuti. "Maafin abang ya, tadi membentak kamu," ucap Panji pelan sambil melingkarkan tangannya pada Fitri. "Dek, kamu dengerin abang kan?" sambung Panji. "Iya bang, maafin aku juga ya," jawab Fitri pelan. Setelah pertengkaran tadi, mereka sudah kembali membaik. Namun Fitri memilih untuk pura-pura ia tidak mau jika Panji semakin murka terhadapnya. "Bang, aku mau membereskan dapur dulu ya, membuang sisa makanan," ucap Fitri hendak beranjak dari tempat tidur. Tiba-tiba Panji menahan dirinya. Tatapannya kembali menyiratkan amarah, padahal tadi mereka sudah saling memaafkan. "Maksudnya dibuang?" tanya Panji. Segera Fitri menggelengkan kepalanya. "Tidak bang, aku ingin memasukkannya ke dalam kulkas saja, khawatir basi," jawab Fitri seenaknya. "Jangan dibuang ya, nanti abang yang makan jika kamu tidak berniat untuk memakannya," ucap Panji. "Iya bang," jawab Fitri menganggukkan kepalanya. Fitri segera bangun dari tempat pembaringan. Ia pergi ke dapur untuk membereskan cucian piring dan memasukkan lauk daging yang masih ada untuk disimpan ke dalam kulkas. Fitri benar-benar menyimpannya. Ia pikir nantinya masakan ini akan menjadi barang bukti jika ia bisa ke kantor polisi. Fitri tersentak kaget mendengar suara bisikan itu. Lagi-lagi Fitri merasakan adanya sosok Gana berada di dapur saat ini. Masih seperti biasanya, siluet ada yang melintas selalu menemani Fitri saat di dapur. "Fitri," bisik suara itu lagi, terbawa angin. Lalu Fitri menutup matanya, merasakan ada sosok Gana di dekat sambil ia menikmati suara panggilan itu, suara yang ia rindukan selama ini. Tidak terasa air matanya berjatuhan, ia merindukan sentuhan lelaki itu, dan kini mereka sudah berbeda alam. "Aku rindu Gana," lirih pelan Fitri. Tiba-tiba terdengar panggilan dari Panji yang membuat Fitri tak kalah terkejut. Lelaki itu berteriak dari kamar untuk meminta dibuatkan minum. Sesudahnya Fitri membuatkan minum untuk Panji, lalu ia kembali ke dapur. Tiba-tiba langkahnya terhenti, matanya menatap sosok laki-laki dengan senyuman khasnya, sembari menatap Fitri dengan tatapan mata yang seperti Fitri rindukan.
Di detik selanjutnya, sosok yang gagah itu memberitahu wujud aslinya. Dengan kepala yang hampir terlepas dari badan, matanya keluar, mulutnya yang robek dan seluruh tubuhnya dipenuhi darah. "Fitri," lirih sosok itu. Fitri menatap matanya sambil berkata, Gana, akan kuusahakan keadilanmu." Saat ia membuka mata, sosok tersebut hilang. Fitri paham jika sosok itu hanya ingin memberitahu kondisinya. "Bang, aku mau tanya, anggota tubuh Gana lainnya kau kemanakan?" tanya Fitri memberanikan diri bertanya. "Kenapa kau tanya begitu?" tanya Panji ketus. "Aku hanya ingin tahu aja bang," jelas Fitri. "Kau tidak perlu tahu dek, dan aku juga tak ingin memberitahu," ungkap Panji. Fitri langsung terdiam. Ia tidak diberitahu, maka ia tak perlu mendesak Panji untuk mengatakannya. Badannya cukup lelah. Seharian penuh mereka selalu bertengkar. Bahkan Panji sudah berani melakukan kekerasan padanya. Lalu Fitri membaringkan tubuhnya di tempat tidur membelakangi Panji. Sambil sesekali ia meringis kesakitan. Pipinya menjadi kebiruan. Bahkan sudut bibirnya sempat berdarah akibat tangan Panji yang melukai dirinya. Tidak terasa Fitri tertidur dengan keadaan yang menahan perih. Ia meringkuk kesakitan sehingga terbuai dalam mimpi. Panji tetap saja tidak bisa tertidur. Lalu Panji menyalakan sebatang rokoknya. Sesekali ia melamun ada yang tengah dipikirkannya. Lelaki itu terlalu pusing mengenai masalah ini. Ditambah Fitri sudah mengetahui jika Gana sudah tidak ada karena ulahnya yang sudah membunuhnya. Ia sedikit menyesal tidak ada mengontrol emosinya sehingga berkata jujur. Padahal masalah pembunuhan itu cukup ia saja yang tahu. Tapi ia kelepasan karena sudah tersulut emosi yang meledak-ledak. Karena Fitri yang banyak tanya dan ia sudah mengetahui tentang ponsel Gana, sehingga ia menyebut jika Gana sudah tidak ada lagi. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Panji menyusul Fitri yang berada di dalam kamar. Ia memperhatikan perempuan pengkhianat itu. Kasihan Panji melihatnya. Pipi mulus itu merah karena tamparan keras yang ia berikan. Suasana sudah sepi. Panji tak bisa memejamkan matanya. Sedangkan Fitri sudah tertidur pulas, terdengar suara dengkuran halusnya. Pintu kamar yang tidak rapat ia tutup, memperlihatkan suasana ruang tamu yang sudah gelap. Panji yang tertidur menghadap ke pintu, mendengus kesal sambil berkata, "Sial, lupa untuk menutup rapat," gumam Panji. Mata Panji fokus pada bayangan yang seperti mondar-mandir di balik pintu tersebut. Tak jelas, tapi bisa dipastikan itu adalah sosok gentayangan Gana. Panji tidak takut jika ia harus dihantui seumur hidup, namun ia lebih takut jika masuk penjara. Lebih baik digentayangi oleh sosok itu, karena baginya hantu tak mungkin bisa membunuh dirinya. Sedangkan jika masuk penjara, bisa dipastikan ia akan disiksa sebagai tersangka, apalagi kasus pembunuhan. Dibiarkan Panji sosok itu gentayangan, ia tak masalah jika harus berhadapan dengan sosok menyeramkan itu. Singkat cerita, "Abang pergi ke pasar dulu ya dek, kamu di rumah saja jangan kemana-mana," ucap Panji berpamitan seperti biasanya. Fitri menganggukkan kepalanya. Ia akan menaati peraturan Panji dahulu untuk mengatur semuanya agar bisa berjalan mulus. "Iya bang, baiklah," jawab Fitri. Sebelum Panji pergi, ia memberikan kecupan pada Fitri sambil berbisik, "Jangan berani-berani melapor jika tak ingin nyawamu melayang," ucap Panji seperti tahu apa yang tengah ia pikirkan. Lalu setelah itu Panji meninggalkannya yang masih terpaku di depan pintu. Sepertinya sang suami itu, ia tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia tidak mau hidup di bawah tekanan Panji, apalagi saat ini Panji selalu mengancam dirinya. Ia juga takut hidup bersama dengan Panji lagi. Lelaki itu tidak selambut seperti biasanya. Kini tak ubahnya, seorang pembunuh yang kejam. Lalu Fitri pergi ke dapur untuk mencari daging Gana yang masih tersisa. Dan tidak lupa ia juga mencari ponsel Gana. Habis-habisan lemari pakaian Fitri geledah agar bisa menemukan ponsel tersebut. Dan pada akhirnya usaha membuahkan hasil. Ponsel Gana sudah ditemukan di sela-sela pakaian.
Daging beku dan ponsel ia masukkan ke dalam kantong plastik. Sekarang ia ingin menemui Pak Yasin. Ada yang ingin ia tanyakan pada lelaki parubaya itu, sekaligus untuk menjadikan saksi jika Gana menghilang secara tiba-tiba. Dengan langkah panjang, Fitri menuju peternakan. Ia yakin pagi ini Pak Yasin sedang memberi makan ternak-ternak. Tidak membutuhkan waktu lama, ia sudah tiba. Benar dugaannya, Pak Yasin kini sudah berada di kandang. "Pak Yasin," panggil Fitri. Pak Yasin seketika menoleh pada sumber suara. "Neng Fitri, ada apa?" tanya Pak Yasin sembari menghampiri Fitri. Fitri lekas menjelaskan semuanya dari awal hingga akhir. Bahkan ia juga menceritakan jika dirinya akan melaporkan Panji setelah ini. Pak Yasin yang mendengarkan penjelasan tersebut sungguh begitu terkejut, bahkan tidak menyangka jika Panji berbuat hal keji itu. "Beneran itu, Fit? Tidak sedang berbohong kan?" tanya Pak Yasin sulit mempercayai Fitri. Namun melihat wajah Fitri yang begitu pias serta memancarkan ketakutan di mimik wajahnya yang cantik, akhirnya Pak Yasin mempercayainya setelah Fitri terus meyakinkan. Kini giliran Pak Yasin yang juga turut menceritakan. Beliau juga sedikit curiga sejak perginya Gana secara tiba-tiba. Karena malam sebelum Gana ditanyakan berhenti bekerja, beliau melihat Panji datang. Namun sudah biasa beliau melihat Panji yang datang saat malam-malam. Karena yang Pak Yasin ketahui, mereka berdua sangat akrab dan sering menghabiskan waktu sekedar mengobrol bareng. Pak Yasin berusaha bodo amat. Setelah beberapa saat kemudian, beliau kembali turun dari rumah karena mendengar suara kambing yang begitu gaduh. Tapi ketika beliau perhatikan Panji masih ada di peternakan, sehingga niat beliau urungkan. Tapi dari kejauhan Pak Yasin lihat malam itu Panji begitu sibuk. Bahkan ia terlihat bolak-balik memasuki gubuk dengan membawa ember. Pak Yasin yang menyaksikan dari jauh sangat aneh melihatnya. Setelah beberapa saat kemudian, Panji cukup lumayan lama baru keluar dari kamar mandi. Pak Yasin hendak menyusul sebenarnya, tapi waktu itu entah kenapa beliau lebih memilih memperhatikan dari kejauhan. "Kayaknya sampean cukup, Pak, untuk memberikan kesaksian. Pokoknya hari ini Bapak harus ikut saya melapor, tapi saya pulang dulu untuk mengambil barang bukti," ujar Fitri dengan yakin. Pak Yasin setuju dan menuruti perintah Fitri. "Nanti saya jemput sampean, Pak. Waktunya sebelum zuhur kita sudah berangkat," ucap Fitri lagi sembari meninggalkan Pak Yasin yang menyetujuinya. Fitri pikir masih banyak waktu untuk membuat laporan ke kantor polisi. Zuhur masih lama lagi, sedangkan kebiasaan Panji lelaki itu pulang dari pasar pukul 2 siang. Fitri melangkahkan kakinya menuju rumah. Ia membuka pagar dan berlari masuk ke dalam. Baru membuka pintu, tiba-tiba pintu sudah terbuka, memperlihatkan Panji yang kini menampakkan seringannya. "Abang," pekik Fitri terlonjak kaget. Sungguh di luar dugaan jika Panji tiba-tiba pulang. Padahal tadi ia berpamitan ke pasar untuk berjualan. "Habis dari mana kamu, Dek?" tanya Panji sembari menutup pintu dan menguncinya dari dalam. "Datang dari warung, Bang," jawab Fitri terbata, tak bisa menyembunyikan rasa gugupnya. "Dari warung? Lalu apa yang kau beli?" tanya Panji sembari memperhatikan Fitri. "Tidak ada beli apa-apa, Bang, tidak jadi," jawab Fitri seenaknya. Panji terkekeh mendengar penuturan Fitri. "Habis datang dari warung atau habis dari kandang?" tanya Panji menatap Fitri dengan tajam, sehingga Fitri tak berani balas menatap mata Panji. Fitri terdiam. Ia tidak menyangka jika Panji juga mengetahui dirinya yang baru pulang dari kandang. "Dasar tukang bohong ya kamu itu, Fit," ujar Panji. "Iya, Bang, tadi aku sekalian ke kandang," jawab Fitri berusaha untuk tenang. Aku tahu, Fit, apa yang kau rencanakan. Aku tahu jika kau berbicara dengan Pak Yasin, merencanakan untuk melaporkan aku kan?" kata Panji disertai tawa. Fitri bergeming, ia bingung harus membuat alasan apa lagi. "Kau pikir aku tidak tahu? Aku bisa mendengar semua perkataanmu itu, Fitri," ujar Panji setengah berteriak. "Kalau gitu laporkanlah," sambung Panji. Fitri menggelengkan kepalanya. Wajah ketakutan Fitri terlihat jelas. Ia memundurkan langkahnya perlahan saat Panji berusaha untuk mendekat.
Panji sangat menyukai ketakutan itu. Perempuan di depannya kini tak bisa dipercaya lagi, sehingga membuat Panji semakin marah. Lalu ia terus mendekat, memangkas jarak sambil berkata, "Laporkanlah, tapi sebelumnya kau harus mati dulu," ucap Panji sembari mencekek leher panjang Fitri. Dengan posisi berdiri, Panji menghabisi nyawa sang istri. Tangan kekar itu mencekek leher Fitri dengan cengkramannya yang keras sehingga membuat Fitri berbatuk-batuk, tak bisa menghirup oksigen. Lalu habis-habisan Panji mengeluarkan tenaganya agar Fitri benar-benar mati di tangannya. Ia sudah begitu muak dengan Fitri. Sedangkan wajah Fitri sudah memerah, pertanda ia sudah kehabisan napas. Matanya melotot tajam, bahkan pergerakannya pun melemah. Tangan Fitri yang mencoba melepaskan cekekan itu seketika melemah dan dalam hitungan detik tubuhnya lunglai ke bawah. Dengan napas yang tersengal-sengal, Panji melepaskan pegangan tangannya pada leher Fitri. Peluh membanjiri tubuhnya dan sekujur badan Panji juga turut gemetaran. Panji berjongkok di depan Fitri. Ia memastikan jika Fitri benar-benar sudah tidak bernyawa. Perasaannya saat ini sulit untuk diutarakan. Ada rasa puas, namun di sisi lain ia menyesali. Pikirannya saling bertabrakan. Tapi melihat Fitri yang sudah tidak bernyawa lagi membuat Panji cukup senang. Jasad Fitri ia biarkan begitu saja. Ia masih lelah untuk mengurusnya, sedangkan dirinya memilih untuk menghisap tembakau lebih dulu. Kini Panji terbayang beberapa jam yang lalu. Sebetulnya ia sengaja membohongi Fitri pergi ke pasar, padahal kenyataannya ia mengawasi Fitri dari jauh. Perempuan tukang bohong itu ternyata ucapannya masih belum bisa dipercaya, sehingga membuat Panji semakin murka dan gelap mata. Dari kejauhan ia selalu membuntuti sang istri. Tanpa diduga, Fitri malah menemui Pak Yasin. Dan yang tidak kalah mengejutkan, ternyata Pak Yasin melihat kegiatannya malam itu. Panji masuk ke dalam rumah membereskan kekacauan. Ia mengalihkan jasad Fitri ke dapur dan menutup dengan sebuah kain. Singkat cerita, malam pun telah tiba. Macam-macam suara yang Panji dengar, suara arangan kesakitan dari suara laki-laki dan suara perempuan. Panji menutup wajahnya menggunakan bantal agar suara tersebut tak bisa ia dengar. Namun kenyataannya, suara-suara aneh itu selalu menimbulkan ketakutan sehingga membuat dirinya tertekan. Sedangkan jasad Fitri ia biarkan begitu saja sampai 2 hari kemudian. Dirasa sudah cukup Panji pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Ia ditahan dengan kasus pembunuhan terhadap sahabatnya dan juga istrinya sendiri dengan motif didasari cemburu. Lalu Pak Yasin juga turut dipanggil untuk dijadikan saksi. Beliau memberikan saksi sejujur-jujurnya sesuai apa yang beliau lihat. Kini sekarang Panji sudah dijadikan tersangka. Sungguh orang-orang yang mengenal Panji dengan baik tidak ada yang menyangka jika dirinya berbuat hal sekeji itu. Tapi ada kepuasan tersendiri bagi Panji. Hatinya sudah nampak lega. Sekarang dirinya menikmati dinginnya lantai penjara sambil berkata, "Berterima kasihlah kepadaku. Sekarang kalian sudah bisa bersatu," lirih Panji sambil tersenyum getir. Untuk cerita kali ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.